Ya Fatah ya Alim, ya Fatah ya Alim, iftah alaina futhal arifin wa faqihna fid din wa alimna ta'wil wa hadina ila sawa'i sabil walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat, segenap jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah peringatan Maulid baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Majlis Ta'lim Syirajus Syafa'ah yang insyaallah kita semua senantiasa dirahmati dan diampuni segala dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala, para alimul ulama, para habaib, para kiai, para asatidzah, para sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, para hujaj, aparatur pemerintah baik TNI, Polri maupun sipil, mata'anallahu bituli hayatihim amin wa nafa'ana bi ulumihim amin ya rabbal alamin. Terkhusus yang sama kita hormati dan kita muliakan Habiban al-Mahbub Al-Habib Iman bin Alwi Al-Haddad, Al-Habib Farhad Al-Habsyi, Haji Syamsur Rizal, serta pimpinan majelis Syirajus Syafa'ah Al-Ustadz Diki. Kita doakan semua guru-guru kita, Allah panjangkan umurnya, disehatkan badannya, diberkahkan segala urusannya, diberikan istiqomah untuk selalu senantiasa membimbing kita bersama, amin ya rabbal alamin. Serta seluruh para guru dan asatidzah yang mohon maaf tidak al-fakir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim serta mahabbah saya kepada para guru sekalian. Kita doakan semua guru yang hadir Allah berikan keberkahan dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita semua yang hadir tidaklah keluar dari majlis yang mulia ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, digantikan keburukan kita dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, pada kesempatan malam yang penuh barakah ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bersalawat memuliakan hadratur Rasul, kita gembira dengan kelahiran baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan gak terasa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, saya tidak akan berpanjang kalam pada malam hari ini karena sudah 10:30. Ada satu perkataan daripada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Mukhtar Ahaditsun Nabawiyah wal Hikam Al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Al-Hashimi rahimahullah ta'ala. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iktarabatis sa'ah wala yasdadu ala nasi minad dunya illa hirsan wala yasdaduna minallahi illa bu'dan. 14 abad yang lalu baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau berpesan bahwasanya kiamat itu telah dekat dan banyak manusia yang semakin rakus sama dunia dan banyak yang manusia semakin jauh dari Allah. Ini Nabi sampaikan 14 abad yang lalu. Kata Nabi, kiamat telah dekat, manusia makin banyak yang rakus sama dunia dan makin jauh dari Allah. Berarti kan kalau kemarin udah 14 abad, berarti kiamat makin jauh apa makin dekat? Makin lebih dekat. Kalau dulu aja Nabi udah katakan manusia banyak yang rakus sama dunia dan jauh dari Allah, apalagi sekarang. Sekarang. Makanya dalam peringatan Maulid ini jadikan sebagai satu momentum untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal ibadah kita buat bekal kita berjumpa dengan kematian. Di dalam satu kitab Nasrul Ibad yang dikarang oleh Imam Nawawi, di dalam Babus Sudasi ada satu perkataan daripada Amirul Mukminin Khalifatul Rasulillah Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Katanya Sayyidina Umar, beliau katakan bahwasanya innallaha katama sittatun fi sittatin. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan 6 perkara di dalam 6 perkara. Bu, masih hidup? Diem aja. Ngantuk apa lapar? Ngantuk. 2 menit lagi berarti ya. Bu, Allah sembunyiin 6 perkara di dalam 6 perkara.
Jangan sampai kita kagak dapet nih. Apa saja yang 6 perkara yang Allah sembunyikan? Yang pertama, kata Sayyid Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, innallaha katama ridha fit ta'ah. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan ibadah kepada Allah. Jadi maksudnya Nabi ngajarin kita jangan suka ngeremehin ibadah sekecil apapun. Maksudnya Nabi jangan pernah remehin ibadah amal kebaikan sekecil apapun. Karena Allah sembunyiin ridhonya Allah di dalam ibadah. Jadi jangan sangka ibadah yang kecil kita anggap remeh. Bisa jadi di situ ada keridhaan Allah yang menjadi tiket kita buat ke surga. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Nawawi, begitu juga di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la tahkiranna min ma'rufin syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talik. Jangan sekali-kali kalian meremehkan kebaikan sekecil apapun, walaupun cuman senyum ketika bertemu dengan saudara kita satu dengan yang lain. Cuman kan kebanyakan kita suka ngeremehin amalan-amalan ibadah yang kecil. Timbang senyum doang, nggak senyum juga nggak ngapa-ngapa. Padahal senyum itu adalah sedekah. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha warḍaha di dalam kitab Siratul Nabawiyah, kana Nabi SAW aktsarun nasi hamman wa ahsanahum tabassuman. Baginda Rasul Nabi Muhammad SAW adalah sosok seseorang yang banyak sekali kesulitan yang beliau hadapi, karena Nabi ngurusin urusan umat. Nggak cuma 1-2 orang yang Nabi urusin, umatnya Nabi sangat banyak, urusannya banyak. Tapi kata Sayyidatuna Aisyah, walaupun Nabi banyak masalahnya yang diurusin, tapi beliau adalah sosok seseorang yang paling indah senyumannya ketika berjumpa dengan siapa saja. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang sekarang kagak. Kalau ada masalah di luar rumah dibawa ke dalam rumah. Bini anak diomel-omelin. Bener gak, Bu? Kalau punya masalah di dalam rumah dibawa keluar rumah. Akhirnya ketemu orang siapa aja diomelin. Betul gak? Gak boleh begitu. Nabi ngajarin kita punya masalah banyak, tapi jangan sampai kita cemberut sama orang. Jaga adab kita, ketemu orang senyum, di situ ada pahala yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala sedekah. Bisa jadi senyumnya kita sama orang yang kita temuin, di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah remehin kebaikan dan ibadah sekecil apapun. Apalagi contohnya imatatul adza torik, nyingkirin sesuatu yang bisa membahayakan orang di jalan. Itu kan perkara sepele, Bu. Sepele gak? Tapi di situ ada nilai pahala yang besar, yang bisa jadi di situ ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan itu tiket kita buat ke surga. Kadang-kadang kita ngelihat sesuatu yang berbahaya di jalan, kita diemin aja. Giliran orang udah ada yang kecelakaan, baru udah kita ngomong, emang tadi gua mau buang itu. Udah tadi nggak lu buang, nggak lu singkirin. Kalau udah kecelakaan, orang baru dikata. Jangan pernah kita remehkan kebaikan sekecil apapun. Lihat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kisah yang masyhur tentang salah seorang perempuan pelacur. Ini perempuan pelacur rupa-rupanya baru pulang ngider. Bu, baru pulang ngider. Tahu ngider kemana? Pakai ditanya lagi, Empok. Ini ada perempuan pelacur baru pulang ngider. Ketika dia pulang, di jalan ngelihat ada seekor anjing yalhat min syiddati dom'an. Ada seekor anjing yang ngejilatin sumur karena kehausan. Akhirnya dia buka hufnya, dia punya sepatu kulitnya, dia buka, dia ambil air, diberikan minum kepada anjing tersebut sampai hilang haus dan dahaganya. Maka dengan berkah rahmat kasih sayang kepada makhluknya Allah, maka setelah itu perempuan di dalam kisah diterangkan oleh Nabi
mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya dia bertobat kepada Allah taubatan nasuha dan dia menjadi wanita solehah. Coba bayangin, ngasih minum anjing. Makanya pahala di situ. Jangan pernah kita remehin kebaikan sekecil apapun. Bahkan nuntun orang buta aja, itu ada hadisnya tuh. Nabi bilang, siapa orang yang nuntun orang buta 40 langkah kaki, maka Allah jaminkan baginya surga. Coba, enak banget. Iya, ini kita kadang-kadang kan kalau nuntun orang mikir-mikir, bantuin orang lihat-lihat dulu, nyebrangin orang lihat-lihat dulu. Kalau yang nyebrangnya bawa anak perawan cakep, seberangin. Wow, tahu aja lagi lo. Iya, bocah remaja emang dah. Kalau giliran yang nyebrangnya udah tua, ya nggak bawa bocah perawan, kagak dilihat. Nggak dilihat. Kita jangan pernah remehin kebaikan sekecil apapun, jangan. Ya, kenapa bisa jadi di dalam kebaikan yang kecil itu di situ ada redonya Allah. Apapun bentuk kebaikannya, jangan kita remehin. Bahkan dikisahkan oleh ulama, Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, itu beliau ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Ghazali, tahukah kamu dengan sebab apa engkau aku muliakan bisa masuk surga? Kata Imam Ghazali, mungkin dengan kitab-kitab karanganku ya Allah, yang begitu banyak tersebar. Bukan, kata Allah, dengan ibadah yang aku kerjakan. Bukan. Oh, mungkin murid-murid saya banyak yang jadi ulama sehingga banyak ilmu yang manfaat. Bukan. Lalu apa ya Allah? Ingatkah kamu satu malam ketika kamu sedang mengarang kitab, di saat kamu lagi mau colek tuh pena kamu ke tinta, di tintanya ada seekor lalat yang lagi minum kehausan, dan kamu gak usir sampai itu lalat kenyang dari minumnya lalu terbang sendiri. Maka dengan sebab sayang kepada makhluk aku, rahmat kepada makhlukku, kata Allah, maka aku masukkan kau ke surga. Ngasih minum lalat, baik rahmat kasih sayang sama makhluk Allah. Nabi ngajarin kita buat kasih sayang sama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau itu manusia, tumbuhan, hewan, kita mesti baik. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangin makhluk Allah yang ada di bumi, nanti kita bakal disayangin sama malaikat Allah. Makanya jangan pernah remehin kebaikan sekecil apapun. Dalam hidup berumah tangga, jangan pernah diremehin kebaikan sekecil apapun. Dalam urusan bertetangga juga jangan pernah remehin kebaikan sekecil apapun. Kadang-kadang orang suka ngeremehin tuh yang namanya kebaikan nunjukin jalan. Kadang ada orang di jalan ditanya, bang, mohon maaf nih numpang nanya, rumahnya si Anu di mana ya? Padahal dia tahu. Kadang-kadang nggak dikasih tahu. Dia bilang apa? Waduh, saya kurang tahu, saya orang baru di sini. Gitu. Ya, padahal dia tahu. Ya, padahal kalau dia kasih tahu kan tuh orang jadi ketemu yang dicari alamatnya. Ya, selama yang ditanya adalah sesuatu yang tujuan kebaikan, maka jangan apa? Jangan diremehin. Di situ bisa jadi ada redonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama yang Allah sembunyiin. Redonya Allah di dalam ibadah kepada Allah. Makanya kata Nabi, rubba amalun sogir yukabirhun niyah, wa rubba amalun kabir yusogirhun niyah. Berapa banyak amal ibadah yang tadinya amal ibadah yang kecil jadi besar pahalanya gara-gara niatnya benar. Contoh, di dalam kitab Nasaidiniyah, di dalam kitab An-Nasauhudiniyah wal Wasayal Imaniyah yang dikarang sama datuknya Habib Iman bin Alwi Al-Haddad tuh, dikarang oleh Al-Imam Sahibur Ratib Qutbil Irsyad wa Gautul Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab itu diterangkan bahwasanya marra rajulun ala kusbani min ramlin. Di zaman Bani Israil, Bu, ada satu orang yang dia lewat di satu tumpukan pasir yang isinya itu adalah pasir yang menjulang bagaikan bukit. Ketika dia berhenti di situ, dalam hatinya dia niat, ya Allah, seandainya ini pasir yang menjulang bagaikan bukit adalah makanan dan milik saya, maka saya akan sedekahkan kepada seluruh penduduk kota. Jalan deh tuh, selesai dia niat. Baru beberapa langkah jalan, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dan untuk sampaikan kepada orang tersebut dalam rupa manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima pahala sodakohnya. Ketika disampaikan, Bu, nih orang bingung.
Ente siapa? Sedekah mana yang sedekah saya yang diterima sama Allah? Kan saya nggak punya apa-apa, saya orang miskin. Apa jawab malaikat Jibril? Inni Rasulur Rabbul Alamin, aku adalah malaikat utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kamu punya niat baik di saat kamu nggak punya kemampuan, maka dengan niat yang baik itu yang kita anggap suka remehin, di situ ada redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah kamu diterima sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh bayangin Bu, niat tuh nih, niat yang baik di saat nggak punya kemampuan. Makanya niat yang baik tuh amalan yang kecil bisa jadi besar kalau niatnya benar. Tapi kata Nabi, rubah amalun kabir yusogirunia, berapa banyak amal ibadah yang gede malah nggak ada pahalanya, habis gara-gara salah nih niat. Orang pergi haji karena pengen dipanggil Pak Haji, pergi haji pengen dipanggil Bu Haji. Kenapa pergi haji? Ya nggak enak lah, teman-teman saya selintingan saya udah haji semua, ada yang 2 kali 3 kali, masa saya orang kaya juragan kontrakan belum pergi haji. Akhirnya pergi hajinya nggak karena Allah, maka amal ibadahnya habaan mantur, sia-sia gara-gara salah nih niat. Makanya jangan pernah remehkan kebaikan sekecil apapun. Ini yang pertama. Bisa jadi di kebaikan yang kecil yang kita anggap remeh, di situ ada redonya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi tiket kita buat ke surganya Allah. Yang kedua, wa katama al-ghadab fil ma'siyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sembunyikan murkanya di dalam kemaksiatan. Jadi jangan pernah remehin kemaksiatan sekecil apapun. Ini kadang-kadang manusia suka ngeremehin dosa. Ah, timbang dosa begini doang. Ah, timbang bohong doang. Ah, timbang bohong dikit mah nggak ngapa kali. Ah, timbang begini doang mah nggak apa-apa kali. Hati-hati, jangan suka ngeremehin dosa. Itu ada tuh di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah, begitu juga di dalam kitab Sahih Bukhari. Ada cetak seorang perempuan, kata Nabi Muhammad SAW, anak imra'atan, ada seorang perempuan, dia punya kucing, dia pelihara, tapi kucingnya diikat, kagak dikasih dilepas buat cari makan sendiri, dan juga nggak dikasih makan, hata-mata sampai mati. Maka dengan sebab itulah Allah masukkan ini perempuan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, makanya kalau mau piara binatang dikasih makan. Kalau nggak dikasih makan, biarin, lepasin buat cari makan sendiri. Tuh dia piara kucing kagak dikasih makan, diikat sampai mati, jadi penyebab dia masuk nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang kucing dikasih alkohol tuh, yang kemarin sampai jackpot. Nah, ada videonya tuh, sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Makanya orang laki kalau pelihara burung tuh kasih makan. Jangan cuman pelihara burung kasih makan kagak, dibersihin kagak, diurusin kagak, mati. Nggak boleh. Bisa jadi kemaksiatan yang kita anggap remeh, kita anggap kecil, di situ ada murkanya Allah. Kata baginda Rasul Nabi Muhammad SAW, la saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Jangan ente anggap dosa itu kecil, karena nggak ada dosa kecil kalau dikerjainnya terus-terusan bakalan jadi besar, kata Nabi. Kecil, tapi terus-terusan dikerjainnya, bohong mulu. Bahkan di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah, Nabi katakan di dalam hadisnya, inna min akbaril kabair, termasuk daripada dosa besar, kata Nabi, yang terbesar di antara dosa besar, Nabi katakan al-isyraku billah, menyekutukan Allah. Yang kedua, wa qatlun nafsi, menghilangkan nyawa tanpa hak. Yang ketiga, wa uququl walidain, durhaka sama orang tua. Yang keempat, wa qaula zur, ucapan bohong, termasuk dosa besar. Ucapan bohong termasuk dosa besar. Jangan kita anggap kecil, karena nggak ada dosa kecil kalau dikerjainnya terus-terusan bakalan jadi besar. Dan kata Nabi, nggak ada dosa besar kalau terus-terusan ditimpa dengan istighfar, maka dosa itu akan habis terkikis dengan istighfar. Makanya dari sekarang hadirin, jangan dah kita kerjain apa yang jadi murkanya Allah. Dosa, kemaksiatan, jangan. Kenapa? Kadang-kadang yang kita anggap kecil bisa jadi di situ ada murkanya Allah, menyebabkan kita jadi nggak berkah hidupnya di dunia akhirat, belum lagi nanti azab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kata Sayyidina Umar bin Khattab, beliau katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala katama ismuhul a'zam fil Quran.
Allah sembunyiin namanya yang agung di dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Biar kita istiqomah rajin baca Al-Quran. Nih kagak orang sekarang sama Quran jauh. Bu, Pak, Tong, tanya sama diri lu masing-masing, kapan kita terakhir baca Al-Quran? Jawab sama diri masing-masing. Jawab yang tahu diri kita. Ini orang sekarang sama Quran, ya Allah ketemunya setahun sekali doang. Lempengan bulan suci Ramadan itu juga seminggu pertama karena kebagian tadarus dari menantu, dari mertua. Mau kemana Pok? Mana? Yang rajin baca Quran. Ini kagak, kita sama Quran kagak doyan, yang doyan HP. Betul gak? Dari mulai melek sampai merem yang dilihat HP. Sampai bininya kagak ditengok-tengok mukanya. Yang dilihat HP. Na'udzubillah min dzalik. Kalau HP kagak nyelamatin kita nanti dikubur, yang nyelamatin kita Quran. Kata Nabi, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li qiraati. Baca Quran karena Quran itu beri syafaat buat yang bacanya nanti hari kiamat. Kalau kata Imam Haddad Sahibur Ratib, beliau bilang di dalam kitab An-Nasrul Diniyah, jadikanlah olehmu Al-Quran sebagai wirid kamu. Apa itu wirid? Wirid itu adalah sesuatu yang kita kerjakan rutin terus-terusan. Tiap pada sholat 2 lembar. Jadi kalau sehari dapat 10 lembar 1 juz Al-Quran, sebulan 1 kali hatam Al-Quran. Dawamin, Ustadz kebanyakan. Ya udah habis sholat selembar. Jadi sehari 5 lembar. 2 hari dapat 1 juz, 2 bulan hatam 1 kali hatam Al-Quran. Tanya sama kita, kapan kita terakhir kali menghatamkan Al-Quran? Kita baca dari awal sampai akhir. Tanya sama diri kita. Ini ketemu Ramadan baca seminggu doang pertama, habis itu berhenti sampai saya kulu supaha. Entar tahun depan baru dimulain lagi dari alif lam mim, berhentinya di saya kulu supaha lagi. 20 tahun ketemu Ramadan berhentinya di saya kulu supaha, agak nambah-nambah. Ya Allah, tapi kalau HP gak ketinggalan, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, apa aja ditonton. Kalau ngelihat Quran bentaran lu ngantuk merem. Ngantuk ya. Makanya nih Allah sembunyiin namanya yang agung di dalam Al-Quran biar kita istiqomah rajin banyak-banyak baca Al-Quran ya. Yang keempat kata Sayyidina Umar, wa katama Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Allah sembunyiin malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Bentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangin umur kita. Kita bisa ketemu bulan Ramadan. Ibadah dari awal sampai akhir. Jangan pakai ditinggal. Puasanya, tarawehnya, baca Qur'annya. Kecuali kalau yang ada halangan. Memang ada bulannya tuh, ada tamunya. Kalau antum orang laki jangan pakai bilang ada halangan Ustadz. Lah, emang lu ada tamunya? Ya. Puasa yang benar, ibadah yang rajin, tarawih jangan ada yang bolong. Kenapa? Karena di malam itu muliakan dan hidupkan malamnya dengan ibadah. Karena ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Siapa yang dia mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka seperti beribadah 83 tahun. Maka ini adalah amal ibadah yang luar biasa. Makanya jangan sampai kita Jangan sampai kita nggak ambil bagian tuh. Karena kita nggak tahu ya umur kita udah cukup belum bekal kita buat menghadap Allah. Tapi kalau kita maksimal di bulan suci Ramadan, bisa jadi kalau kita baik sangka nanti Allah kasih kita malam Lailatul Qadar. Makanya Allah sembunyiin, nggak disebutin. Kalau disebutin, oh ramenya malam itu doang. Malam 29 tahun ini 2002 Lailatul Qadar. Wah, malam-malam lain musola sama masjid sepi. Iya, yang rame mall sama stasiun. Iya, giliran tanggal 29 apa rame. Kenapa Allah sembunyiin? Biar kita semuanya maksimal ibadah dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Allah sembunyiin Lailatul Qadar tuh. Mudah-mudahan kita dapat malam Lailatul Qadar. Yang kelima, kata Sayyidina Umar, wa katama auliya'ahu fima baina khalqi. Allah Subhanahu wa taala sembunyiin para wali kekasihnya di antara semua makhluknya.
Makanya maksudnya apa tuh pesannya? Pesannya mesti baik sangka sama semua makhluk Allah. Siapa aja yang kita temuin kita mesti baik sangka. Jangan jadi orang buruk sangka mulu. Orang yang suka buruk sangka berarti hatinya dengki, berarti hatinya kotor, berarti hatinya jelek. Karena orang yang hatinya bersih, dia ngelihat apapun pasti dia baik sangka. Pasti baik sangka. Kalau hatinya rusak, hatinya kotor, maka ngelihat apa juga yang baik tetap aja dicarinya yang buruknya aja. Ada orang sedekah, ya dia mah sedekahnya pengen dipuji orang. Padahal dia nggak tahu, hatinya manusia kan yang tahu dia sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lu so tahu, pakai nebak-nebak amal ibadah orang. Nih manusia sekarang kalau giliran orang lain melakukan kesalahan, dia menjadi hakim untuk kesalahan orang lain. Dia vonis nih orang ahli neraka. Tapi kalau giliran dia yang berbuat salah dan dosa, dia jadi pengacara buat dirinya, dibelain. Enggak, maksudnya enggak begitu. Ya salah paham tuh, enggak begitu maksudnya. Anda nggak paham maksud saya, wah ngebelain diri. Makanya mesti apa? Kita mesti baik sangka sama semua makhluknya Allah. Ya kata Nabi Muhammad SAW, dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih tinggi dari keduanya. Yang itu yang pertama baik sangka sama Allah, yang kedua baik sangka sama hamba Allah. Sama Allah mesti baik sangka. Dapat ujian baik sangka, semuanya ada kebaikannya. Jangan buruk sangka. Allah nggak adil sama saya. Saya rajin ngaji, rajin sholat, miskin mulu nggak kaya-kaya. Tetangga sebelah ngaji kagak, sholat kagak, ibadah kagak, maksiat mulu, duitnya banyak. Itu istidraj. Allah ulurin di dunia, nggak diingetin di dunia, nanti diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kita diingetin, tandanya Allah sayang sama kita, biar kita taubat kepada Allah. Ini kagak buruk sangka mulu sama Allah, sama suami buruk sangka. Suami ame bini buruk sangka, orang tua ame anak buruk sangka, anak sama orang tua buruk sangka, murid ame guru buruk sangka. Makanya ilmunya kagak berkah, bebel mulu. Jangan buruk sangka, mesti baik sangka. Kata guru saya Murabi Arwahana Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Hafid hafidhahullah ta'ala wa ra'ah amin ya rabbal alamin. Kata beliau, orang yang baik sangka walaupun sangkaan baiknya salah tetap dapat pahala. Orang yang baik sangka, walaupun sangkaan baiknya salah tetap dapat pahala. Tapi orang yang buruk sangka, walaupun sangkaan buruknya benar, tetap dia dapat dosa. Makanya rugi gak orang buruk sangka? Rugi. Yang untung orang yang baik sangka. Makanya kita mesti baik sangka. Imam Ghazali udah kasih tahu di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Di akhir-akhir kitabnya tuh kata Imam Ghazali, kita mesti baik sangka sama makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi di situ ada walinya Allah. Kenapa? Karena kata Ibnu Tarim, Al-Habib Abdullah bin Syahab, majtama'a arba'un fi qaumin illa wa wahidun wali min auliyaillah. Tidaklah berkumpul 40 orang di satu majelis kecuali di situ ada wali kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini di antara kita ada nih walinya Allah, kita nggak tahu. Makanya jangan pernah buruk sangka sama orang, mesti baik sangka. Kata Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah, kalau kita ngelihat orang yang lebih tua, baik sangka, oh ini orang lebih tua dari saya umurnya, pasti ibadahnya lebih banyak dari saya. Kalau lihat orang yang lebih muda, oh ini orang umurnya masih muda, pasti dosanya belum banyak, saya banyakkan dosanya dari dia, berarti saya lebih hina dari dia, dia lebih mulia dari saya. Begitu. Lihat orang yang ahli maksiat, baik sangka, bisa jadi nih orang di akhir hayatnya dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi orang yang bertobat. Dan orang yang bertobat dari dosa nggak ada dosanya, maka bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Sedangkan saya belum tahu, bisa jadi ditutup akhir hayat dalam keadaan su'ul khotimah. Tuh, kalau orang baik sangka ketemu siapa aja baik sangka. Bahkan ketemu binatang kata Imam Ghazali, kalau orang baik sangka dia bakal bilang, ini binatang kalau mati dia nggak ada hisapnya. Kata Allah, kuni turoban, jadilah kamu debu, nggak ada hisapnya, dia selamat. Nah kita nggak luput dari hisapnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, ad-dunya halalu hisab wa haramu adab. Dunia yang halalnya nggak luput dari perhitungan Allah, yang haramnya nggak luput dari azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bisa jadi dia lebih mulia dari saya. Begitu. Mesti baik sangka. Jangan kita buruk sangka. Ini ketemu orang dikit-dikit buruk sangka, ya. Ada orang lewat depan rumah kita, waspada boleh tapi jangan buruk sangka.
Kalau waspada kita nggak menjustifikasi orang, ya kita cuman berhati-hati aja. Ini kagak, kita udah main ngukumin orang aja. Ada orang lewat depan rumah kita, mondar mandir 2 kali. Wah jangan-jangan mau maling nih orang. Wah maling nih kayaknya nih. Wah udah langsung di ponis aja buruk sangka. Padahal bisa jadi dia mau datang ke rumah kita bawa rezeki. Kita nggak ada yang tahu. Makanya mesti baik sangka. Yang terakhir, yang keenam sebagai penutup, kata Sayyidina Umar bin Khattab, wa katama al umur fil ajal. Allah Subhanahu wa taala sembunyiin umur manusia dalam ajal yang tahu. Bu, umur kita nggak ada yang tahu. Bisa jadi ibu pulang duluan, saya belakangan. Kalau enggak, saya belakangan, ibu duluan. Dia juga ya. Usia tua nggak pernah Allah janjiin buat siapapun. Yang muda mati, yang tua mati. Kata Imam Syafi'i, kamin soin mata min geri ilatin wa kamin sakimin asyahina minadahri. Berapa banyak orang yang sehat mati nggak pakai sakit, berapa banyak orang yang penyakitan kagak mati. Makanya sebelum ajal itu datang, yuk kita taubat sama Allah Subhanahu wa taala, taubatan nasuha. Kenapa? Karena kata Rasulullah, mal mayyitu fi qabrihi ila kal gharikil mugawis. Ketahuilah sesungguhnya mayit di dalam kubur itu dia berteriak-teriak minta tolong sama orang yang hidup, seperti orang yang tenggelam di dasar lautan, dia teriak-teriak minta tolong sama orang yang di darat tapi nggak ada yang dengar. Sebelum itu terjadi, sebelum kita masuk dalam kubur, kita kembali kepada Allah, taubatan nasuha. Berkah maulidnya baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Bareng-bareng. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Sekali lagi. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Allahumma jma'na wa hababan lana fi darikal firdausi rajwana. Allahumma jma'na wa hababan lana fi darikal firdausi rajwana. Allahumma jma'na wa hababan lana fi darikal firdausi rajwana. Bil Mustafa salli alaihi wa alihi marakatri sabaqsana walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya juga mohon izin kepada para guru dan alim ulama untuk berpamitan hadir karena masih ada satu acara lagi di Pondok Kopi Jakarta Timur. Minta ridhonya kepada semua guru, khususnya kepada Sohibul Bait. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Anak itik dikejar tikus, larinya ke atas loteng, ambil plastik buat bungkus, habis dibungkus tinggal ditenteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.